Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan yang dihadapi di sekolah kami yaitu lemahnya daya minat siswa untuk belajar. Itu salah satu faktor yaitu tidak adanya dukungan dari orang tua disebabkan tidak ada eh, pandangan untuk ke depan. Salah satunya apakah mau melanjutkan atau tujuan untuk memperbaiki supaya lebih baik lagi. Itu dikarenakan salah satu contohnya yaitu minimnya atau kecilnya daya minat siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi pemahaman mereka, bahkan orang tuanya juga, sudah setelah selesai sekolah itu langsung kerja. Jadi tidak ada untuk melanjutkan kembali. Sehingga dampaknya kepada kegiatan pembelajaran juga tidak begitu antusias dikarenakan tujuan hidupnya cuma untuk mendapatkan pekerjaan setelah SMA. Adapun kalau seandainya memiliki pandangan hidup atau tujuan hidup ke depan yang lebih baik lagi, itu secara tidak langsung siswa akan memiliki tanggung jawab dan pandangan hidup, cita-cita, sehingga dia adanya motivasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih giat lagi. Itu salah satunya. Kemudian daya dukung lingkungan juga sangat mempengaruhi. Setelah sekian tahun di di sekolah kami, itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu sangat minim sekali. Kenapa? Karena daya dukung orang tua juga sangat mempengaruhi. Bahkan sudah dikasih informasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dengan adanya beasiswa atau apa, itu tidak masuk dikarenakan tetap satu, tidak ada dukungan, kemudian sehingga dampak kepada siswa tidak ada kemauan yang lebih baik lagi. Udah selesai sekolah langsung kerja. Akan tetapi hasilnya, kenyataannya untuk mendapatkan lapangan pekerjaan itu susah. Itu salah satunya. Akan tetapi eh, kalau sudah ada pandangan hidup itu insya Allah, maka solusi eh, solusi solusi yang saya sampaikan kepada siswa itu mengubah mindset terlebih dahulu, yaitu dengan adanya memiliki pandangan hidup ke depan supaya lebih baik lagi. Karena kalau cuma mengandalkan ijazah SMA dan tidak memiliki keahlian yang bisa diandalkan untuk ke depan, itu bagaimana nasibnya? Dan dalam uh, benak siswa masih ada istilahnya, kalau A itu A, kalau B itu B, sedangkan dalam ekonomi itu tidak bisa begitu. Soalnya salah satunya saya suka kasih contoh, bahkan mulai kelas 1 sampai 3 saya kasihkan bahkan motivasi juga. Tapi sebelumnya saya kasih dulu gambaran. Salah satunya saya coba kepada siswa untuk membuat desain rumah. Semua itu menggambarkan desain rumah itu persegi 4. Dan seolah-olah kalau tidak persegi 4 itu bukan rumah. Nah, sejak itu saya bongkar gitu kan. Membikin rumah itu tidak usah persegi 4, akan tetapi bagaimana mendesainnya sedemikian rupa sebagus mungkin, sehingga misalkan apakah mau melonjong atau bagaimana, itu salah satu yang penting hasilnya itu, sehingga siswa itu mempunyai mulai ada membuka pola pikirnya, mulai adanya membuka. Kemudian saya kasihkan contoh lagi, yaitu dengan adanya kebutuhan, macam-macam kebutuhan, yang salah satunya kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, papan, pelengkap, kemudian mewah. Kemudian saya ajukan lagi
Kalau kebutuhan pelengkap kan yang melengkapi kalau di rumah apa aja, kalau yang mewah biasanya notabene dalam konteks buku itu kebutuhan mewah emas, sepeda motor, kemudian mobil. Saya ajukan pertanyaan, apakah kebutuhan mewah bisa masuk kepada kebutuhan pokok atau tidak? Semuanya tidak. Kemudian saya asumsikan lagi, kalau seandainya kebetulan di sekolah kami itu transportasi sangat minim sekali, sehingga banyak menggunakan sepeda motor gitu kan. Nah, saya asumsikan kalau pertama saya asumsikan dulu itu ojek atau taksi. Bagi tukang taksi, supir taksi atau ojek, meskipun rumahnya tidak mewah, sederhana, akan tetapi sepeda motor yang tadinya masuk tergolong kebutuhan mewah itu bisa masuk kepada kebutuhan pokok. Bagi siapa? Bagi tukang ojek, bagi mobil, bagi taksi. Kemudian apabila gini asumsinya, bagi tukang ojek, sepeda motor adalah kebutuhan pokok karena kalau tidak ada motor, maka bagaimana untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satu mendapatkan pendapatan. Begitu juga kepada siswa yang jauh di atas 1 kilo ke sana, bahkan ada yang 5 kilo juga. Bagi siswa yang rumahnya jauh dengan sekolah, maka sepeda motor adalah kebutuhan pokok untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan ilmu, yaitu untuk ke sekolah. Itu salah satunya. Akan tetapi yang dekat, yang jaraknya cuma 20 meter, itu tidak termasuk kebutuhan pokok bagi siswa tersebut, yaitu sepeda motor itu salah satunya. Sehingga itu bagaimana mengasumsikannya, dan siswa itu, sehingga siswa mulai pemikirannya mulai berkembang. Itu salah satunya, dan alhamdulillah mulai setelah adanya contoh-contoh, kemudian pandangan hidup ke depan, 3 tahun yang akan datang, kemudian kalau kuliah 8 tahun yang akan datang, kalian mau jadi apa, mau kemana, dan keahlian apa yang bisa diandalkan di masa yang akan datang. Dan dengan adanya solusi pemecahan masalah tersebut, kemudian intinya yaitu bagaimana supaya memiliki pandangan ke depan dan memiliki keahlian yang bisa diandalkan untuk masa depan demi kelangsungan hidup yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.